Konflik antara Palestina dan Israel seolah tidak ada akhirnya. Setiap tahun berita peperangan antara dua negara tersebut selalu menghiasi tajuk utama di semua pemberitaan. Dunia pun seolah terbagi menjadi dua. Ada yang mendukung Palestina, ada pula yang pro terhadap Israel. Konflik tersebut sebenarnya sangat mengganggu kehidupan masyarakat di kedua negara yang bersangkutan, khususnya Palestina yang berada di wilayah Jalur Gaza. Seperti yang kita ketahui, Jalur Gaza menjadi wilayah yang menjadi sorotan karena terkena dampak paling besar dari konflik ini. Puluhan ribu nyawa menjadi korban keganasan dari konflik Palestina dan Israel. Namun di tengah peperangan yang melanda negaranya, Federasi Sepak Bola Palestina atau PFA masih sanggup menggelar kompetisi Liga Palestina setiap musimnya. Menariknya, Liga Palestina terbagi menjadi dua, yakni West Bank Premier League atau Liga Primer Tepi Barat, serta Gaza Strip Premier League atau Liga Primer Jalur Gaza. Lalu mengapa Liga Palestina memiliki dua liga sebagai divisi teratas? Mungkinkah Liga Palestina mengalami dualisme? Mari kita bahas dalam episode hari ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu setiap video yang kami upload setiap minggunya. Sepak bola mulai dikenal dan populer di tanah Palestina melalui sekolah-sekolah pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Keberadaan pasukan Inggris yang menduduki Palestina pasca Perang Dunia Pertama membuat sepak bola semakin berkembang di sana. Namun sayangnya, menggeliatnya sepak bola di Palestina bersamaan dengan kedatangan orang-orang Yahudi di negara tersebut. Sepak bola pun menjadi semacam alat yang digunakan golongan Yahudi untuk merepresentasikan keberadaan mereka. Pada tahun 1928, Palestine Football Association atau PFA didirikan yang tidak hanya melibatkan orang Yahudi saja, tetapi juga perwakilan dari kelompok Arab. Meski begitu, organisasi ini semakin hari semakin didominasi oleh orang Yahudi yang membuat orang-orang Arab Palestina semakin kehilangan suara. Ketika Israel dideklarasikan pada tahun 1948, PFA mengubah namanya menjadi Asosiasi Sepak Bola Israel atau IFA yang kemudian bergabung dengan FIFA setahun berselang. Sementara itu, Palestina juga menggunakan olahraga sebagai ajang pengakuan dari dunia internasional. Pada tahun 1962, Palestina mengajukan diri sebagai anggota FIFA. Namun sayangnya FIFA menolak proposal dari Palestina. Meski begitu, asosiasi dari olahraga lain seperti basket, tenis meja maupun atletik amatir mengakui Palestina sebagai anggotanya. Pada tahun 1969, Palestina membentuk The Supreme Council for Youth Welfare atau SCYW yang bertujuan agar Palestina mendapat lebih banyak pengakuan dari dunia internasional. Selain itu, salah satu tujuan organisasi tersebut adalah untuk menuntut dikeluarkannya Israel sebagai anggota AFC. Upaya yang dilakukan SCYW membuahkan hasil pada tahun 1974 setelah mayoritas anggota AFC menyetujui dikeluarkannya Israel sebagai anggota mereka. Setelah melalui upaya yang sangat panjang, Palestina akhirnya mendapat pengakuan dari FIFA pada tahun 1998. Di tahun yang sama pula, status mereka di AFC berubah menjadi anggota penuh setelah sebelumnya Palestina hanya diakui sebagai anggota sementara AFC pada tahun 1995. Momen ini merupakan salah satu momen bersejarah bagi Palestina karena membuat mereka kini menjadi bangsa yang sama seperti bangsa lainnya. Pasca diakui sebagai anggota FIFA, Palestina pun langsung menggelar pertandingan resmi internasional pertama mereka melawan Lebanon pada tanggal 20 Juli 1998. Setelah itu Palestina rutin mulai mengikuti kompetisi internasional, baik yang diselenggarakan oleh FIFA maupun AFC. Bahkan prestasi timnas Palestina bisa dibilang lumayan bagi negara yang sedang berkonflik. Sampai saat ini per update bulan November 2023, Palestina berhasil menduduki peringkat ke-99 dunia
atau jauh lebih baik dibandingkan dengan timnas Indonesia yang hanya berada di posisi ke-146 dunia. Meskipun Palestina baru diakui sebagai anggota FIFA dan AFC pada tahun 1998, namun sebenarnya mereka sudah memiliki liga sendiri. Menurut data yang ditemukan, Palestina membentuk West Bank Premier League atau kita sebut sebagai Liga Tepi Barat pada tahun 1976. Pembentukan Liga Tepi Barat hampir bersamaan setelah Israel didepak dari Konfederasi AFC. Liga Tepi Barat saat ini diikuti 12 klub, di mana Syabab Al-Khalil menjadi tim tersukses dengan 7 kali menjadi juara. Sementara itu, Liga Jalur Gaza baru dibentuk pada tahun 1984. Hadamat Rafah menjadi tim tersukses di wilayah tersebut dengan torehan 7 trofi. Meski begitu, Liga Tepi Barat menjadi liga yang lebih banyak dipilih para pemain Palestina. Karena selain dianggap lebih aman, Liga Tepi Barat juga memberikan kompensasi yang lebih besar dibandingkan mereka yang bermain di wilayah Gaza. Nantinya tim juara dari Liga Tepi Barat dan Liga Jalur Gaza akan dipertemukan dalam pertandingan final Liga Palestina. Pemenang dari pertandingan ini akan mewakili Palestina pada kompetisi AFC Cup. Langkah PFA untuk memecah liga menjadi 2 wilayah sebenarnya dilakukan karena kondisi politis yang dialami Palestina itu sendiri. Saat ini wilayah Palestina memang terbagi menjadi 2 bagian, yakni tepi barat dan jalur Gaza yang terpisah oleh adanya negara Israel. Membagi liga menjadi 2 wilayah tersebut dianggap langkah paling masuk akal, mengingat akan sangat sulit jika tetap memaksakan liga ke dalam satu kompetisi penuh. Bahkan beberapa kali Liga Palestina tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Konflik dan perang yang tidak berkesudahan seringkali menjadi penghambat jalannya kompetisi. Hal ini pernah terjadi pada era 2000-an, di mana Liga Palestina terpaksa tidak diselenggarakan karena faktor keamanan. Di sisi lain, kondisi negara yang tak kunjung stabil memaksa para pemainnya banyak yang berkarir di luar negeri. Sebagai contohnya, Muhammad Rashid pernah bermain untuk Persib Bandung dan Bali United. Kemudian ada Atta Jaber di Liga Azerbaijan, Tamer Seyam di Liga Thailand, serta Mahmud Wadi di Liga Mesir. Sementara itu, PFA juga sangat serius dalam menangani tim nasional meskipun di tengah konflik yang tidak berkesudahan. Salah satu upayanya adalah dengan memanggil pemain-pemain keturunan yang tersebar di penjuru dunia. Seperti halnya Jonathan Cantilana yang pernah bermain di Liga 1 untuk PSIS Semarang dan PSS Sleman. Cantilana sendiri merupakan pemain kelahiran Chile, namun memiliki keturunan Palestina yang membuat dirinya memutuskan untuk membela timnas Palestina. Upaya yang dilakukan PFA selama ini bisa dibilang cukup lumayan. Timnas Palestina berhasil lolos ke babak utama Piala Asia dalam 3 edisi berturut-turut. Mereka juga akan berpartisipasi pada Piala Asia 2023 di bulan Januari nanti. Selain itu, prestasi terbaik timnas Palestina adalah menjuarai AFC Challenge Cup di tahun 2014. Sayangnya kompetisi resmi di bawah naungan AFC ini berakhir di tahun yang sama dan tidak pernah diselenggarakan lagi. Dengan performa timnas Palestina yang cukup stabil, di mana mereka selalu lolos ke Piala Asia sejak 2015, hal ini menandakan bahwa timnas Palestina tidak bisa dipandang sebelah mata. Meskipun negaranya sedang berkonflik, namun hal tersebut tidak menghalangi sepak bola Palestina untuk terus berkembang dan melangkah menjadi lebih baik. Sekian ulasan kita pada episode kali ini. Jika kalian menyukai konten sepak bola seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di episode Futix ID lainnya.